Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait dengan passing grade guru P3K di tahun 2021. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang berapa sih sebenarnya jumlah soal yang harus benar di kompetensi manajerial sekaligus sosiokultural agar teman-teman guru bisa lolos passing grade untuk seleksi P3K di tahap 1 di tahun 2021. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman subscriber yang mempertanyakan seberapa sih sebenarnya jumlah soal ideal yang sebaiknya benar agar kita bisa lulus di seleksi P3K tahap 1 guru P3K tahun 2021. Nah, di sini kita langsung bahas tuntas sekaligus menyelesaikan kegelisahan teman-teman tentang jumlah soal yang benar. Dan di sini admin akan memfokuskan di dua kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Meskipun sebenarnya hari ini belum ada passing grade yang keluar dari pihak Kemendikbudristek, namun kita sudah bisa memprediksi teman-teman ya, kita sudah bisa memprediksi sebenarnya jumlah soal yang benar itu sekian agar teman-teman minimal aman, agar nanti teman-teman bisa lolos di seleksi P3K khususnya kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk passing grade-nya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini jelas dipaparkan di hasil Zoom meeting Menpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Riset Teknologi Aparatur Negara. Di sini dijelaskan bahwa untuk tes kompetensi itu ada 3 ya. Yang pertama itu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nanti ketika teman-teman sudah lolos di ketiga kompetensi ini, barulah teman-teman ikut di kompetensi tes wawancara berbasis komputer ya. Jadi tes wawancaranya nanti berbasis komputer dalam bentuk pilihan ganda dengan opsi pilihan ganda berjumlah 4 dengan masing-masing soal itu ada jawabannya 4, 3, 2, 1, dan 0 seperti itu ya. Namun di sini yang kita fokuskan adalah di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural ya. Yang mana untuk kompetensi manajerial itu terdiri dari 30 soal teman-teman ya. Terdiri dari 30 soal pilihan ganda berjumlah 4 dengan masing-masing opsi jawaban itu punya nilai tersendiri ya. Seperti 4, 3, 2, 1. Dan jika teman-teman berhasil memilih salah satu jawaban yang paling tinggi nilainya atau paling tinggi tingkat kebenarannya, maka teman-teman akan mendapatkan poin 4 untuk satu nomor. Dan seperti itu berurutan mulai dari poin 4, 3, 2, dan 1 untuk setiap opsi jawaban yang ada nilainya, seperti itu. Begitu juga dengan kompetensi sosiokultural ya. Untuk sosiokultural itu jumlah soalnya itu adalah 20 dengan pilihan ganda berjumlah 5. Maksudnya pilihan ganda berjumlah 5, setiap opsi jawaban itu punya nilai tersendiri teman-teman ya. Yang paling tinggi bobot nilainya adalah 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Ketika teman-teman tidak menjawab, maka bobotnya 0. Dan ketika teman-teman menjawab, bisa jadi pilihan jawaban teman-teman untuk kompetensi manajerial atau kompetensi sosiokultural itu bisa dapatkan bobot 5 atau bobot 4, 3, 2, dan 1. Tergantung dari pilihan opsi jawaban teman-teman yang berhasil kena di soal dengan opsi jawaban yang paling terbaik. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Beda dengan kompetensi teknis. Kalau kompetensi teknis itu pilihan ganda berjumlah 5 dengan jumlah soal 100. Berarti poin maksimalnya adalah 500. Kalau kompetensi manajerial, poin maksimalnya adalah 120. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural, poin maksimalnya adalah 100 ya. Oke, 100. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke penghitungan. Berapa sih sebenarnya jumlah soal yang idealnya cocok untuk teman-teman guru ya. Di sini kita lihat dulu untuk kompetensi manajerial itu ada 30 soal ya, 30 soal. Kemudian opsi jawaban tertinggi itu 4, maka nilai tertinggi atau poin tertinggi ketika teman-teman sukses menjawab dengan benar semua dan mendapatkan poin paling tinggi setiap nomor, maka teman-teman bisa mengumpulkan hampir
120 poin. Oke, 120 poin. Dan secara otomatis itu sudah auto lulus passing rate ya, seperti itu. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu terdiri dari 20 soal teman-teman ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan bobot tertinggi dari setiap opsi jawaban. 20 kali 5 100. Berarti untuk kompetensi sosiokultural ketika teman-teman benar semua maka akan mendapatkan poin penuh yaitu 100. Nah, kalau dijumlahkan berarti poin penuh akumulatif dari kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural itu akumulatifnya itu adalah 220 poin. Jadi ketika teman-teman benar semua di kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural maka auto lulus. Teman-teman mendapatkan poin full yaitu 220 poin. Nah, sanggupkah kita mendapatkan nilai seperti ini atau bisakah teman-teman mendapatkan nilai seperti ini? Sebenarnya bisa, tapi kita berbicara realita ya, atau kita berbicara realistis berapa sebenarnya jumlah soal yang idealnya kita benar agar nantinya bisa mengamankan passing grade yang masuk di passing grade teman-teman sendiri, seperti itu ya. Oke, kita coba langsung ke penghitungannya. Nah, di sini kita hitung dulu untuk kompetensi manajerial. Nah, di kompetensi manajerial, anggaplah teman-teman 60%, 20%, 20%. Itu adalah tingkat keberhasilan teman-teman mendapatkan poin di kompetensi manajerial, yaitu 60%, 60%, 20%. Maksudnya begini, 60% teman-teman mendapatkan poin 3 dari setiap soal, kemudian 20% teman-teman mendapatkan poin 4 dari setiap soal, kemudian 20% lagi teman-teman mendapatkan poin 2 dari setiap opsi jawaban yang teman-teman pilih di kompetensi manajerial. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jadi kenapa bisa ada 3, 4, dan 2? Ini adalah bobot atau poin dari setiap nomor yang ada di soal kompetensi manajerial. Misalkan saya pilih A, jawabannya itu ternyata mendapatkan nilai 4 misalnya, atau nilai 5. Sedangkan saya pilih B, maka saya akan mendapatkan poin cuma 2. Jadi setiap jawaban itu ada semua poinnya teman-teman ya. Nah, di sini idealnya teman-teman 60% kali 90 itu berarti teman-teman itu mendapatkan 54 poin ketika bobot yang teman-teman dapatkan itu adalah 3 setiap nomor. Nah, 54 poin itu bisa dibagikan dengan 3 maka menghasilkan 18 soal ya. Berarti ketika teman-teman mendapatkan 54 poin dengan bobot opsi jawaban itu adalah 3, maka kita bisa kalkulasikan bahwa teman-teman berhasil benar 18 soal. 18 soal sukses mendapatkan 54 poin dengan asumsi bahwa teman-teman berhasil mengerjakan setiap soal dengan bobot 3 di setiap soal. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman ternyata bervariasi. Tidak selamanya teman-teman mendapatkan poin di setiap nomor itu 3 satu nomor, tapi ternyata teman-teman juga sanggup mendapatkan poin 4 atau poin yang hampir maksimal sebenarnya ya. Nah, di sini ternyata teman-teman sukses mendapatkan 20% ya. Berarti 20% dikali dengan 120 berarti itu menghasilkan 24 poin teman-teman ya. 24 poin. 24 poin ini jika kita bagikan dengan 4 maka mendapatkan 6. Inilah dikatakan 6 soal. Jadi ketika teman-teman benar 20% dengan bobot 4 setiap nomor, maka dianggap teman-teman benar 6 soal. Seperti itu ya. Nah, 6 soal. Kemudian tiba-tiba teman-teman mengerjakan soal lagi. Dan ternyata teman-teman berhasil benar 20% dengan bobot setiap nomor itu adalah 2. Berarti 20% dikali 60 sama dengan 12 poin. Jika teman-teman berhasil benar 20% dengan bobot 2, maka itu dianggap teman-teman benar atau sukses mengantongi 12 poin. Nah, 12 poin itu jika kita bagikan dengan 2, maka akan menghasilkan 6 soal yang benar. Jadi teman-teman benar 60%, 20% berhasil mendapatkan 18 soal benar untuk bobot 3, 6 soal untuk bobot 4, dan 6 soal untuk bobot 2. Jadi akumulasinya teman-teman sukses mengerjakan 30 soal. Nah, kira-kira bagaimana jika kondisinya seperti ini? Kalau menurut admin sendiri, kalau kondisinya seperti ini sudah jauh lebih baik teman-teman ya. Ini sudah sangat baik karena berhasil melewati separuh dari setiap soal yang ada.
Ya, 18 soal, 6 soal, 6 soal itu sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi menurut saya jika sudah seperti ini hasilnya, maka teman-teman itu saya yakin itu bisa lolos di passing grade untuk kompetensi manajerial seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke kompetensi sosiokultural. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya potong dulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Istilahnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebentar lagi 30.000 subscriber. Silahkan dibantu agar segera menembus 30.000 subscriber di bulan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.